Bahkan banyak juga kan orang-orang yang maksudnya bibit-bibit unggul daerah, dia lebih memilih untuk bangun daerahnya jadi entah itu menjadi kepala daerah atau bangun daerah itu sebetulnya udah menjadi keunggulan tersendiri nih Feel the kalau di waves belakang cut gitu. through Orang-orang me, nggak orientasinya itu hypnotized Jakarta meskipun by the sound. dengan kebangkitannya kepala-kepala daerah yang unggul, kepala daerah yang jadi champion gitu ya untuk jadi Capres semua ini kebanyakan kepala daerah ya, alumni kepala daerah semua. Alumni kepala daerah semua dan muda-muda. Muda-muda. Tapi itu sebetulnya menjadi advantage juga itu buat daerah-daerah untuk orang-orang jadi pride ke daerahnya masing-masing gitu. Jadi udah nggak lagi gue pride working in Jakarta or pride being as Jakarta gitu. Contoh misalnya kayak let's say, kalau gue sebut ininya nanti disangkanya kita mengkampanyekan salah satu ini lagi kepala daerah. Ganjar, Risma. Nah, ya itu kan Ganjar, Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus di Sulawesi Selatan. Di Medan baru dilantik kemarin tuh. Iya, semangat. Di Medan ada Mas Bobi kan. Maksudnya jangan lupakan Surakarta ya. Itu artinya Oke. Mas Dimas no comment loh. Saya takut komen, Pak. Kita takut semua berafiliasi kemana-mana nanti. Mas Abai sih nyebar gula. Iya, nyebar gula. Ini tolong diedit ini. Enggak, intinya adalah dengan kebangkitan kepala-kepala daerah ini yang bahkan banyak juga kan orang-orang yang maksudnya bibit-bibit unggul daerah, dia lebih memilih untuk bangun daerahnya jadi entah itu menjadi kepala daerah atau membangun daerah itu sebetulnya udah menjadi keunggulan tersendiri nih 10 tahun ke belakang gitu untuk orang-orang nggak orientasinya itu Jakarta meskipun mungkin memang masih banyak gitu yang arahnya ke Jakarta gitu, tapi ya itu tadi gitu ya, kebangkitan kepala-kepala daerah ini menurut gue sih menjadi yang mudah-mudahan kedepannya terus tergaung sehingga orang-orang jadi pride di daerah masing-masing gitu, proud of being their own daerah gitu. Tapi gue ada itu sendiri sih, point of view sendiri. Gue ngelihat kepala-kepala daerah emang gedenya di daerah tersebut. Tapi kalau lo lihat itu alumni most likely alumni dari Jakarta. Sebenarnya iya. Dia udah pulang membangun daerah. Iya, dia sebut nama. Membangun daerah saya lebih baik lagi. Sebut nama. Surakarta, beliau kan memang membangun bisnis di sana gitu. Mas wali kotanya kan. Bisnisnya. Kemudian apa? Oh iya, sorry iya. Terus Jawa Barat Kang Emil itu baliknya ke Bandung gitu. Terus dia bikin komunitas, sentranya di sana. Terus Bang Zulkifli Mansyah NTB, dia oke lah alumni DPR RI ya di Senayan gitu. Tapi dia sebelum maju jadi NTB itu dia berkecimpung dulu di Sumbawa, bangun universitas, ya intinya bangun daerahnya kembali lah di Sumbawa itu gitu kan, sampai akhirnya dia maju ke NTB gitu. Risma misalnya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Ganjar nggak tahu tuh, dia dari DPR, alumni DPR kan kayak gitu. Nah maksudnya ya itu, gue sih berharap memang dan sangat mengapresiasi muda-mudi daerah itu yang mau balik ke daerahnya, membuat daerahnya itu menjadi menciptakan ekosistem dan kebanggaan buat warganya gitu ya, sehingga mereka bangga menjadi daerahnya dan tidak perlu untuk ke Jakarta. Itu menurut gue perlu diapresiasi gitu. Tidak perlu bahas yang Profesor UI ya yang balik ke daerah ya. Bentar, siapa ya? Mas Rian pulang ke Makassar Gi. Profesor UI. Secepatnya balik. Nanti kita bareng-bareng pulang. Ada lowongan pekerjaan di situ. Kan. Boleh. Ini edit. Iya. Saya izin menanggapi Mas Abe ini. Kalau misalnya kita bilang bahwa ketokohan itu penting ya, saya ada setuju dan ada tidak setujunya. Kalau misalnya kita lihat misal salah satu kota termiskin, kalau nggak salah ya, kota termiskin di Jawa di awal tahun 2000-an itu, seingat saya itu Pacitan sebagai salah satu kota termiskin. Dengan naiknya Pak SBY pada tahun 2004 ya,
ini kenapa nih? Kok tiba-tiba dengan naiknya beliau jadi presiden di tahun 2004 secara tidak langsung Pacitan menjadi terblow up gitu loh. Jadi media-media jadi tahu apa sih Pacitan, keunggulan itu apa sih Pacitan gitu. Tapi menurut saya itu sampai di situ saja gitu. Tidak yang serta-merta akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Memang akan ada perhatian ke sana, tapi tidak yang benar-benar menjadi pusat bisnis baru di sana tanpa didukung dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM yang baik di sana. Itu saya rasa nggak akan men-switch daerah bisnis pindah ke wilayah bisnis yang ada di Jakarta berpindah ke daerah. Sekarang pemerintah sudah mulai mengarahkan ya pendanaan dari dana transfer atau kalau kita sebutnya itu TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, yang mana sepertiga itu diarahkan untuk daerah. Nah, diharapkan daerah-daerah ini melalui kepala daerah, melalui instansi-instansi pemerintahan daerah yang ada, ini ikut melakukan persiapan pembangunan yang ada di sana, misalnya pembangunan infrastrukturnya, pembangunan SDM-nya, pembangunan semuanya lah, agar daerah itu ketika suatu waktu menjadi akan ada sentra-sentra baru di daerah gitu. Itu harapan pemerintah pusat sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya. Kenapa kok kita bisa bilang gitu? Karena sepertiga loh dari APBN kita itu ke arah sana gitu. Sepertiga dari uang negara itu ke pemerintah daerah, walaupun sebagiannya juga dalam konteks earmark atau dalam konteks ditentukan penggunaannya atau mandatori oleh pemerintah pusat, misalnya untuk infrastruktur minimal sekian persen, untuk kesehatan sekian persen, itu ada gitu. Tapi itu tidak serta-merta membuat pemerintah daerah itu harus selalu bertumpu kepada pemerintah pusat gitu. Jadi menurut saya ketokohan penting, tapi tanpa didukung oleh poin-poin seperti pendanaan, kewenangan, itu saya rasa nggak akan berjalan dengan baik juga tuh. Tapi begini, walaupun tokohnya ada dari daerah. Mungkin Mas Dimas mengambil contoh yang nggak apple to apple kali ya. Maksudnya kalau yang saya contohkan tadi itu adalah anak daerah dan dia kembali ke daerah, menetap di sana untuk menjadi kepala daerah. Kalau Pak SBY itu kan case-nya mungkin karena ya beliau dari Pacitan tapi berpusat atau aktivitasnya di Jakarta atau Bogor. Karena saya ambil contoh nih case real nih, misalnya Kang Emil ya. Nah, Kang Emil ini dia stay di Bandung, nge-lead Jawa Barat, dan dia begitu agresifnya meng-invite investor-investor dari negara-negara luar gitu. Dan akhirnya juga pemerintah-pemerintah luar gitu ya. Contoh salah satunya misalnya pemerintah UK itu mau bantu banyak ke Jawa Barat karena begitu atraktifnya atau begitu welcome-nya figur Kang Emil ini terhadap bantuan-bantuan atau dukungan-dukungan dari asing kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi itu tidak akan terjadi kalau figur Kang Emil atau figur lainnya yang menggantikan Kang Emil ini tidak sekuat beliau gitu, kayak gitu. Itu contoh satu. Terus yang kedua, mau ngerespon juga yang Hatta tadi bilang ya, yang bilang alumninya tapi mereka tuh alumni Jakarta. So what of being alumni Jakarta gitu? Karena justru nih ya, bayangan gue nih, ini gue ambil contoh misalnya Fadli dan Rian, mereka kebetulan keduanya asli Makassar. Mereka maju nih di Sulsel. Mereka sekarang lama nih aktivitas di Jakarta kan. Penghidupan, networking, dan segala macamnya itu banyak di Jakarta. Rian catat ya, itu ya. Ini masukannya catat ya. Mereka kembali ke Sulsel. Mereka maju jadi kepala daerah di Sulsel. Dan mereka membawa segudang network mereka yang ada di Jakarta untuk membangun Sulsel. Nah, membangun Sulsel kemudian masyarakat di sana melihat bahwa kayaknya nggak worth lagi gue untuk fight bekerja di Jakarta karena toh Rian dan Fadli ini sudah membuat gue bangga sebagai warga Sulsel. Gue sudah di-provide semua infrastruktur dan segalanya di Sulsel sehingga nggak perlu lagi kemana-mana gitu. Nah ini jadinya kemana-mana ya, Teh? Ngomongnya dari PPNBM 10% jadi ngomongin kepala daerah. Nah, ini soalnya tadi kan diskusinya melebar ke kemacetan, bagaimana melerainya, bagaimana aktivitas ekonomi itu tidak terpusat di Jakarta, gitu kan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Dan siapa yang harus
Wah, Ini pertanyaan itu akhirnya yang menggiring kita kepada pembahasan kepala daerah itu. bisa menjadi 10 konten dalam satu video begitu. Terus lanjutin, terus lu gimana tadi itu? Iya itu bro. Jadi being alumni Jakarta itu nggak masalah gitu. Jadi tapi tadi dia bertanggung jawab untuk menciptakan tadi bahasanya ekosistem yang baik di daerahnya sehingga warga di daerahnya tidak melalang buana lagi kemana-mana, tidak perlu kemana-mana. Ini udah gue provide semua di sini. Nah itu yang justru dibutuhkan di daerah-daerah gitu. Terserah terlepas mereka mau bertarung kemudian di ranah pilpres atau apa itu terserah mereka ya. Cuman yang jelas itu sih poinnya sih. Tuh, coba Yoyo tuh, alumni Jakarta. Itu gue alumni Jakarta nih, gue alumni Jakarta yang pulang kembali ke daerah. Enggak sih, tapi terlepas being in Jakarta atau coming back to mana aja lah daerahnya, itu tergantung sebenarnya yang dibilang sama Kang Abai sama dibilang sama Mas Dimas itu tuh menurut gue sama aja, tapi itu tergantung sama si orangnya lagi sih.